Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ilham Skip dengan NIM 22069, kelas era 8 manajemen semester 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi-materi yang sebelumnya yang sudah dibahas oleh Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM dengan mata kuliah perilaku keorganisasian. Nah, oke, langsung saja kita pembahasannya. Let's go. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam organisasi, termasuk studi sistematis tentang perilaku struktur dan proses dalam organisasi. Nah, ini mencakup teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin untuk mempelajari persepsi individu, nilai-nilai tindakan saat bekerja dalam kelompok, analisis akibat lingkungan eksternal terhadap organisasi, misi, sasaran, dan strategi. Bidang studi ini mencakup dinamika kelompok, tim-tim kerja, kekuasaan, konflik, perilaku antar kelompok, teori organisasi formal, perubahan organisasi, dan budaya organisasi. Nah, yang kedua itu ada teori perilaku dan model perilaku organisasi. Nah, teori perilaku organisasi melibatkan studi tentang perilaku individu dalam kelompok atau organisasi tertentu yang menunjukkan pengaruh antar individu dengan organisasi, maupun sebaliknya. Teori ini juga mencakup berbagai macam keberagaman dalam organisasi, pengelolaan keberagaman secara efektif, sikap, kepuasan kerja, emosi, persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, dan teori atribusi. Nah, pengambilan keputusan, bias, dan kesalahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang model perilaku organisasi adalah tentang bagaimana orang atau individu dan kelompok bertindak dalam organisasi. Nah, ada beberapa utama dalam perilaku organisasi, antara lain yang pertama itu ada model klasik. Nah, ada fokus pada efisiensi dan produktivitas organisasi. Nah, menekankan pada pembagian kerja, rantai komando, dan pengawasan ketat. Nah, ada juga tokoh utama adalah Friedrich Taylor, Max Weber, dan Henry Fayol. Nah, yang kedua ada model hubungan manusia. Fokus pada kebutuhan sosial dan psikologis karyawan. Nah, menentukan pada motivasi kepemimpinan dan dinamika kelompok. Nah, tokoh utama adalah Elton Mayo dan Abraham Maslow. Nah, yang ketiga model sistem. Fokus pada organisasi sebagai sistem terbuka yang saling berinteraksi dengan lingkungan, menekankan pada saling ketergantungan antara bagian-bagian organisasi. Nah, tokoh utama dalam Daniel Katz dan Robert Kahn. Ada model kontingensi. Fokus pada pengaruh faktor situasional terhadap efektivitas organisasi, menekankan pada perlunya menyesuaikan struktur dan proses organisasi dengan kondisi lingkungan. Tokoh utama adalah Fred Frieder dan Paul Laurent. Setiap model memiliki penekanan dan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami perilaku organisasi secara komprehensif. Pemahaman terhadap model-model ini dapat membantu manajer dan pemimpin organisasi dalam mengembangkan strategi dan praktik manajemen yang efektif. Nah, yang ketiga ada perilaku individu dan kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi. Perilaku individu dalam organisasi mencakup studi tentang tingkah laku manusia, mulai dari tingkah laku secara individu, kelompok, hingga tingkah laku ketika berorganisasi.
serta pengaruh perilaku individu terhadap kegiatan organisasi. Perilaku kelompok juga menjadi bagian penting dalam perilaku organisasi, termasuk dinamika kelompok, tim-tim kerja, kekuasaan, konflik, dan perilaku antar kelompok. Selain itu juga, perilaku organisasi berkaitan dengan politik intraorganisasional, konflik kekuasaan, nilai komparatif, analisis lintas budaya, dan lingkungan organisasional. Nah, yang keempat itu ada teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Teori motivasi dalam konteks organisasi melibatkan studi tentang faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencapai tujuan dan kinerja yang tinggi. Penerapan teori motivasi dalam organisasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan keterlibatan karyawan. Nah, ada beberapa teori motivasi yang relevan, termasuk teori X dan Y oleh Douglas M.C. Greger, yang menggambarkan dua sudut pandang berbeda mengenai manusia dalam konteks kerja. Nah, teori ini mempengaruhi cara manajer memandang dan memotivasi karyawan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Nah, teori motivasi. Menurut para ahli teori hierarki kebutuhan Maslow, nah, kebutuhan fisiologis atau makan, minum, dan istirahat. Nah, kebutuhan rasa aman, keamanan, stabilitas, perlindungan. Nah, kebutuhan sosial, rasa memiliki, cinta, afiliasi. Nah, kebutuhan penghargaan, prestasi, pengakuan, dan status. Nah, ada lagi kebutuhan aktualisasi diri. Nah, pemenuhan potensi diri. Orang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dari level terendah ke level tertinggi. Nah, menurut teori dua faktor Herzberg adalah faktor motivasi, prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab, kemajuan pekerjaan itu sendiri. Nah, faktor higien atau gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan. Nah, hubungan interpersonal, status, faktor motivasi meningkatkan kepuasan. Nah, sedangkan faktor higien mencegah ketidakpuasan. Nah, teori kebutuhan M.C. Schleng, kebutuhan akan prestasi, keinginan untuk berprestasi dan unggul. Nah, kebutuhan akan kekuasaan, keinginan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Nah, penerapan dalam organisasi. Hierarki kebutuhan Maslow menyediakan gaji dan tunjangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Nah, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Teori 2, faktor Herzberg, memastikan gaji, tunjangan, dan kondisi kerja yang kompetitif. Atau faktor higienik, memberikan umpan balik, pengakuan, dan peluang pengembangan. Atau faktor motivasi. Nah, teori kebutuhan M.C. Schleng merancang pekerjaan yang menantang dan memberikan umpan balik. Nah, memberikan kesempatan untuk berprestasi dan mengambil tanggung jawab. Nah, yang kelima, nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai dalam konteks perilaku organisasi merujuk pada kumpulan perasaan dan pandangan keharusan dan kecenderungan dalam diri seseorang menentukan pandangan mereka tentang dunia. Nah, nilai-nilai ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam lingkungan kerja. Nah, sikap dan kepuasan kerja
juga untuk menjadi bagian penting dalam studi perilaku organisasi. Sikap mencakup aspek-aspek seperti persepsi, emosi, dan motivasi. Sementara kepuasan kerja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan faktor-faktor motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik, yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada membangun kerja tim yang efektif. Membangun kerja tim yang efektif melibatkan pengelolaan keberagaman individu dalam suatu organisasi, termasuk aspek komunikasi, kepemimpinan, dan penanganan konflik. Hal ini juga melibatkan pemahaman tentang hubungan erat antara tingkah laku dan kebutuhan individu dalam kelompok, serta kemampuan manajer dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan anggota tim untuk menciptakan kepuasan dan mengurangi ketidakpuasan dalam kelompok kerja. Nah, dalam konteks ini, pemahaman tentang teori motivasi, nilai, sikap, dan kepuasan kerja sangat penting dalam membangun lingkungan kerja yang efektif dan produktif. Nah, itu tadi pemaparan materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menarik bukan? Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan termotivasi. Nah, saya harap teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi saya ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai jumpa.